Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 kelas 646C01 ingin mempresentasikan hasil PBL kami yang berjudul Analisis Perhitungan Harga Pokok Produksi menggunakan metode Activity Based Costing untuk menentukan harga jual pada UMKM kentang dan cimol. Di sini saya dengan bernama Miftah Nurul Huda dengan NIM 64221115. Dengan saya Nindya Paramita dengan NIM 64221188. Dengan saya Fitri Novitasari dengan NIM 64221077. Dengan saya Rika Tricayani dengan NIM 64220982. Dengan saya Saria Resti dengan NIM 64221172. Dengan saya Natasha Ulan Suteja dengan NIM 64221179. Di sini latar belakang UMKM Kentang dan Cimol, usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia, terutama dalam menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Salah satu sektor UMKM yang berkembang pesat pada saat ini adalah bidang kuliner. Namun banyak pelaku UMKM masih mengalami kesulitan dalam menghitung harga pokok produksi atau HPP secara tepat karena sebagian besar masih menggunakan metode konvensional yang membagi rata total biaya tanpa mempertimbangkan aktivitas produksi yang dilakukan. Kesalahan dalam perhitungan HPP ini dapat menyebabkan penetapan harga jual yang tidak akurat sehingga berpotensi menurunkan daya saing dan keuntungan usaha ini. Untuk itu dibutuhkan metode yang lebih tepat, salah satunya adalah activity based costing atau ABC. Selanjutnya ada ruang lingkup. Penelitian ini membahas perhitungan harga pokok produksi pada UMKM Pak Naim yang bergerak di bidang makanan ringan, khususnya produk kentang dan cimol di wilayah Depok. Penelitian difokuskan pada analisis biaya produk menggunakan metode activity based costing yang mencakup biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya over pabrik. Penelitian ini tidak membahas aspek pemasaran atau keuntungan usaha secara keseluruhan, melainkan hanya difokuskan untuk mengetahui total biaya produksi dan menghitung harga pokok produksi secara menyeluruh berdasarkan data yang diperoleh langsung. Di sini ada pengertian UMKM. UMKM merupakan bentuk usaha yang berperan strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. UMKM tidak hanya meningkatkan pendapat dan membuka lapangan kerja, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan kemampuannya beradaptasi dan memperdayakan masyarakat, penguatan UMKM melalui kebijakan, akses modal, pelatihan, dan teknologi sangat penting untuk menciptakan ekonomi yang mandiri dan kompetitif. Di sini ada pengertian activity based costing. Activity based costing adalah metode akuntansi biaya yang mengalokasikan biaya ke produk atau jasa berdasarkan aktivitas yang dikonsumsi dalam proses produksi. ABC mengidentifikasi aktivitas sebagai penyebab utama timbulnya biaya dan menggunakan cost driver untuk mengalokasikan biaya secara lebih akurat. Metode ini memberikan keunggulan dalam alokasi biaya yang lebih tepat, memungkinkan perusahaan untuk membuat keputusan yang lebih baik terkait dengan harga, dengan memahami secara lebih mendalam tentang aktivitas yang menyebabkan perusahaan dapat meningkatkan efisiensi dan daya saing mereka di pasar. Kemudian ada komponen-komponen activity based costing. Yang pertama ada aktivitas atau activities. Aktivitas di sini yaitu tugas-tugas dalam proses produksi atau layanan seperti pengaturan mesin, pengiriman barang, dan lain-lain yang menjadi unit dasar perhitungan biaya. Yang kedua, kumpulan biaya atau cost, yaitu pengelompokan biaya berdasarkan aktivitas sejenis dengan cost driver yang sama. Itu merupakan komponen penting untuk memudahkan alokasi biaya. Yang ketiga, penggerak biaya atau cost drivers,
yaitu faktor penyebab perubahan biaya aktivitas seperti jam kerja atau jumlah pemesanan yang didasarkan oleh dasar alokasi biaya yang menentukan seberapa banyak usaha untuk melakukan suatu aktivitas. Yang keempat, tarif aktivitas atau activity rates dengan rumus tarif sama dengan total biaya aktivitas dibagi total unit cost driver. Contoh, total biaya aktivitasnya 10 juta dibagi total unit cost driver 1000 jam, hasilnya adalah 10.000 per jam. Digunakan untuk membebankan biaya ke produk atau layanan. Selanjutnya ada pembahasan sejarah dan perkembangan UMKM Cimol dan Kentang. UMKM Cimol dan Kentang merupakan usaha mikro yang bergerak di bidang makanan ringan, khususnya olahan berbahan dasar kentang dan tepung tapioka. Usaha ini mulai didirikan oleh seorang pedagang kaki lima di wilayah Depok, tempatnya di area kampus Universitas BSI Margonda. Pemilik usaha memanfaatkan keramaian mahasiswa di lingkungan kampus untuk menjajankan dagangannya setiap hari. Sejak awal berdiri, usaha ini difokuskan untuk langsung berjualan di lokasi atau tanpa melalui proses produksi rumahan. Produk unggulan berupa kentang goreng dan cimol dikenal memiliki rasa yang gurih serta harga yang terjangkau, sehingga dengan cepat menarik minat mahasiswa dan menjadi cemilan favorit di lingkungan kampus tersebut. Struktur cimol dan kentang. Struktur organisasi UMKM kentang dan cimol bersifat sangat sederhana karena usaha ini dijalankan secara mandiri oleh satu orang penjual tanpa melibatkan karyawan lain. Seluruh aktivitas usaha mulai dari persiapan bahan baku, proses produksi, hingga penjualan langsung kepada konsumen dilakukan oleh pemilik usaha sendiri. Pembagian tugas dilakukan secara langsung oleh penjual, yang juga bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan, pengadaan bahan baku harian, serta pelayanan terhadap pelanggan. Selanjutnya ada kegiatan cimol dan kentang. Yang satu pengadaan bahan baku. Setiap pagi membeli kentang, tepung tapioka, bumbu, minyak goreng, dan plastik kemasan. Yang kedua persiapan dan pengolahan produk. Memasak langsung di lokasi menggunakan peralatan sederhana seperti kompor, wajan, dan gerobak. Yang ketiga, penjualan langsung di lapak, menjual produk kepada mahasiswa dan pengunjung kampus, terutama saat jam sibuk, seperti pagi, siang, sore. Yang keempat, pelayanan dan transaksi. Pelayanan dilakukan langsung oleh penjual dengan sistem pembayaran tunai, tanpa pesan antar. Yang kelima, hubungan pelanggan. Membangun kedekatan dengan konsumen, khususnya mahasiswa, melalui interaksi langsung. Di sini ada biaya bahan bakunya. Yang pertama ada kentang. Kentang yang dibutuhkan dalam sehari adalah 50 kilo. Dengan harga per kilonya yaitu 16.000, enam jadi 50 jadi yaitu 16.000, 50 kilo dikali 16.000 yaitu 800.000. Yang kedua ada tepung terigu yang dibutuhkan dalam sehari adalah 2 kilo. Dengan harga per kilonya yaitu 10.000. Jadi 2 kilo dikali 10.000 yaitu jadi 20.000. Yang ketiga ada tepung beras yang dibutuhkan dalam sehari adalah 3 kilo. Dengan harga per kilonya yaitu 16.000. Jadi 3 kilo dikali 16.000 yaitu jadi 48.000. Yang keempat ada sagu yang dibutuhkan dalam sehari adalah 3 kilo dengan harga per kilonya yaitu 10.000. Jadi 3 kilo dikali 10.000 yaitu menjadi 30.000. Yang kelima ada garam. Garam yang dibutuhkan dalam sehari adalah 2 bungkus dengan harga sebungkusnya itu 2.500. Jadi 2 bungkus itu dikali dengan 2.500 itu menjadi 5.000. Royco yang dibutuhkan dalam sehari adalah 2 renceng dengan harga serencengnya yaitu 5.000. Jadi 5.000 dikali 2 rencengnya itu 10.000 dengan harga 10.000. Minyak goreng yang dibutuhkan dalam sehari 8 liter dengan harga seliternya itu 18.000 yaitu 18.000 dikali 8 liter
8 liter dikali 18.000 yaitu dengan harga 144.000. Dan di sini ada bahan baku bumbu manis pedas itu dikarenakan bumbunya tidak membeli, dia diracik dengan sendiri, dengan perharinya dibutuhkan 2 kilogram. Kemudian di sini ada tabel biaya tenaga kerja langsung. Tabel ini menjelaskan perhitungan biaya tenaga kerja langsung harian yang berasal dari dua aktivitas utama. Yang pertama ada persiapan bahan dengan biaya 20.000 dengan cost driver waktu total cost driver 2 jam dengan hasil biaya per unit 20.000 dibagi 400 hasilnya 50 biaya per unit. Yang kedua proses memasak dengan biaya 20.000 dengan waktu 2 jam 20.000 dibagi 400 hasilnya 50 biaya per unit. Kemudian yang ketiga pengemasan dan penyajian dengan biaya 10.000 dengan jumlah per unitnya 400 porsi dengan cara 10.000 dibagi 400 dengan hasil biaya per unitnya 25. Dan yang terakhir ada pelayanan pelanggan dengan biaya 10.000 dengan jumlah per unit 400 porsi, biaya per unitnya 10.000 dibagi 400 sama dengan 25. Total biaya tenaga kerja langsung adalah biayanya 60.000 dengan biaya per unitnya 150. Pada tabel ini yaitu biaya overhead sebesar untuk air 20.000, untuk biaya bahan penolongnya yaitu bahan ada gas dua tabung, terus tusuk kayunya, dan juga plastik kemasannya yaitu totalnya 88.000. Dan selanjutnya ada perawatan alat yaitu 30.000. Total BOP-nya adalah 138. Lalu selanjutnya ada tabel perhitungan harga pokok produksi. Tabel ini merangkum 3 komponen utama biaya produksi, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Dari hasil perhitungan diketahui bahwa biaya bahan baku mencapai 1.057.000 atau sekitar 2.643 per unitnya untuk 400 porsi produk harian. Ini merupakan komponen terbesar yang menyumbang sekitar 84% total biaya produksi. Artinya efisiensi dalam penggunaan bahan baku sangat menentukan keberhasilan usaha. Lalu biaya tenaga kerja langsung adalah sebesar 60.000 atau 150 rupiah per unit, dan biaya overhead pabrik sebesar 138 atau 345 per unitnya. Ketiga komponen ini jika dijumlahkan menghasilkan total HPP sebesar 1.255.000 atau setara dengan 3.138 per unit. Bila dibandingkan dengan harga jual produk yaitu 5.000 per porsi, maka UMKM memperoleh laba kotor sebesar 1.862 per unitnya. Dengan kapasitas produksi 400 porsi per hari, maka total laba kotor harian yang bisa diperoleh adalah sebesar 744.800. Ini menunjukkan bahwa harga jual yang ditetapkan tidak hanya menuntut semua biaya produksi, tetapi juga memberikan keuntungan yang cukup signifikan. Melalui metode activity-based costing, pelaku UMKM dapat melihat struktur biaya secara lebih rinci dan akurat. Ini sangat membantu dalam pengambilan keputusan, terutama dalam menetapkan harga jual yang realistis, menjaga efisiensi, dan meningkatkan daya saing usaha. Di sini ada saran, UMKM disarankan menetapkan metode ABC secara konsisten dengan pencatatan aktivitas dan biaya yang struktur. Misalnya menggunakan spreadsheet, metode ini dapat menjadi alat strategi dalam perencanaan, pengendalian, dan pengembangan usaha. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi studi lanjutan di sekitar UMKM lainnya.
Sekian dari kelompok saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.